Ulama sekaligus da'i produktif asal Mesir yang wafat pada tahun 1996, Syekh Muhammad Al-Ghazali bercerita, seorang wanita berpakaian tak pantas masuk ke kantorku. Aku sedikit risih saat melihat penampilannya pertama kali. Namun dari tatapan matanya, ia tampak sedih dan kebingungan. Wanita ini patut dikasihani, pikirku. Aku pun duduk mendengarkan keluh kesah yang ia sampaikan kepadaku dengan seksama. Dari sela-sela obrolan tersebut, aku tahu bahwa wanita itu adalah pemudi Arab yang mengenyam pendidikan di Prancis dan nyaris tak mengenal sedikit pun tentang Islam, agama yang ia peluk. Kepadanya, aku berusaha menerangkan hakikat Islam, menjawab sejumlah syubhat dan pertanyaan yang ia ajukan, serta mengungkap berbagai kedustaan yang disampaikan para orientalis. Tak lupa pula aku sampaikan terkait peradaban modern yang kerap memposisikan wanita sebagai daging pemuas nafsu, yang tak mengenal keindahan, ketenangan dan makna iffah di dalam keluarga. Izinkan aku suatu hari untuk kembali ke tempat ini menemuimu, wahai Syekh, ujar sang wanita. Ia pun mohon pamit keluar. Tak lama berselang, seorang pemuda berpenampilan religius masuk membentakku. Apa yang membuat wanita kotor seperti itu datang kemari? Aku jawab, tugas seorang dokter adalah menyembuhkan orang yang sakit sebelum orang sehat. Ia menyela, kenapa kau tak menasehatinya memakai hijab? Aku katakan, perkara yang dihadapi wanita tadi jauh lebih besar dari sekedar memakai atau melepas hijab. Ada proses yang harus dilalui terkait esensi iman kepada Allah dan hari kiamat, menegaskan makna taat kepada wahyu yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis, serta pilar-pilar inti agama ini dalam aspek ibadah dan akhlak. Lagi-lagi ia memotong pembicaraanku. Bukankah hal-hal tersebut sama sekali bukan halangan bagimu untuk menyuruhnya berhijab? Dengan tenang aku berupaya menjelaskan bahwa aku tak bisa berbahagia melihat wanita itu yang datang ke sini sedangkan hatinya sunyi dari keagungan Allah Tuhan yang Maha Esa. Hidupnya tak mengenal yang namanya ruku dan sujud. Sesungguhnya aku sedang berupaya menanam di hatinya sejumlah pondasi yang jika pondasi itu tertancap dengan kuat, dengan sendirinya membuat ia sadar pentingnya menutup aurat. Saat pemuda tadi hendak memotong pembicaraanku untuk yang kesekian kalinya, aku berkata dengan tegas, aku tak mampu menarik orang kepada Islam melalui selembar kain sebagaimana yang kerap kalian lakukan. Namun, aku berusaha menancapkan pondasi, lalu memulai membangun di atasnya dan menyampaikan semuanya dengan penuh hikmah. 2 minggu kemudian, wanita itu kembali mendatangiku dengan pakaian yang lebih baik dari sebelumnya. Ia menutup kepalanya dengan secari kain tipis. Ia kembali bertanya tentang Islam, dan aku pun kembali menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Lantas aku bertanya, mengapa kau tak pergi ke masjid terdekat dari rumahmu untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini? Meski akhirnya aku menyesal menanyakan hal ini, karena aku teringat bahwa wanita-wanita itu terlarang untuk pergi ke masjid. Namun pemudi itu menjawab, aku membenci para da'i dan tak ingin mendengarkan ceramahnya. Mengapa? Tanyaku penuh penasaran. Hati mereka keras, berwatak kasar. Mereka memperlakukanku dengan pandangan penuh kehinaan. Tiba-tiba aku teringat sosok Hindun bintu Utbah, istri Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Seorang wanita yang di masa kekufurannya membunuh secara sadis serta memakan jantung paman Nabi Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Saat itu dia belum mengenal Rasulullah, namun setelah memeluk Islam dan mengenal baginda Nabi,
ia mendekat dan mengucapkan sebuah kalimat yang menggentarkan hati. Ya Rasulullah, wallahu ma kana ala dhahril ardi ahlu khaba'un ahabbu ayyadhillu min ahlil khaba'i wa ma asbahal yawm ala dhahril ardi ahlul khaba'i ahabbu ilayya ayyu'azzu min ahlil khaba'i. Wahai Rasulullah, demi Allah, dahulu tidak ada satu penghuni rumah pun di permukaan bumi ini yang aku ingin mereka terhina kecuali penghuni rumahmu. Namun sekarang tidak ada satu penghuni rumah pun di permukaan bumi ini yang aku ingin mereka mulia selain penghuni rumahmu. Sungguh cahaya cinta dan kasih sayang yang terpancar dari hati Rasulullah sanggup mengubah kondisi hati setiap orang yang melihatnya. Maka apakah para da'i hari ini telah belajar dari sosok nabinya sehingga mereka menjadi da'i yang menyatukan, bukan justru membelah-belah? Menjadi da'i yang memberikan kabar gembira, bukan justru membuat orang-orang lari dari agama. Kisah ini disarikan dari kitab Syekh Muhammad Al-Ghazali, Al-Haq Al-Mur, halaman 23.